Ya, kembali berjumpa dengan saya, Parindra Suta, dalam acara Diampik Suta, dialog aspiratif mengupas postingan serta informasi kritis Semeton Suara Tabanan. Saat ini saya tengah berada di Desa Lumbung, Kecamatan Selemadak Barat, Kabupaten Tabanan. Di Balai Banjar Pengereregan Kaje di Desa Lumbung saat ini, atau tepatnya mulai kemarin tanggal 12 April hingga hari ini, hari Kamis tanggal 13 April, tengah dilaksanakan Sekolah Lapang Good Handling Practice atau penanganan buah manggis secara baik dan benar. Seperti apa sekolah lapang atau SLGHP yang dilaksanakan mulai kemarin hingga saat ini, dan seperti apa juga prospek buah manggis di Kabupaten Tabanan, terutama di Kecamatan Selemadak Barat, terkhusus lagi di Desa Lumbung. Yuk kita ikuti liputannya setelah yang satu ini. Teras Tiga Putri, cek pasti ngales dan pulen. Untuk pemesanan, hubungi PB Yudi Merta di 087 860 850 875. Gairah petani melaksanakan intensifikasi pada tanaman manggis di Kabupaten Tabanan semakin meningkat. Hal tersebut salah satunya diperlihatkan oleh Karamus Subak Pemaksaan Kaje, Banjar Dinas Pengereregan Kaje Desa Lumbung di Kecamatan Selemadak Barat. Upaya intensifikasi tidak semata dilaksanakan secara kuantitas, akan tetapi para petani mulai melakukan upaya meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang mereka miliki. Semangat petani di Desa Lumbung dalam meningkatkan kualitas hasil produksi manggis, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dengan inten melakukan pendampingan kepada petani, termasuk diantaranya memberikan pelatihan cara penanganan buah manggis secara baik dan benar. Dan sebelumnya, para petani juga dilatih tentang tata cara budidaya. Oke, sekolah lapang untuk good handling practice hortikultura buah manggis niki adalah bertujuan untuk mendapatkan mutu produk horti yang baik dan benar, kemudian untuk mengurangi loss and breakage daripada buah manggis, kemudian memperpanjang daya simpan, kemudian untuk meningkatkan nilai tambah petani, Pak. Materi yang kita berikan adalah satu, landasannya itu adalah pengertian, pemahaman petani di dalam budidaya buah manggis yang baik dan benar. Itu kenta untuk pemupukan di akar sama dengan di tanah, Pak. Untuk saat ini para petani buah manggis di Desa Lumbung, Kecamatan Selemadak Barat, masih harus perlu kita dampingi, kita melakukan pengawalan di dalam budidaya. Budidaya di sini dimulai dari pemilihan benih. Benih niki harus benih yang bersertifikat dan benih unggul. Kemudian dimulai dari pemupukan niki sangat penting sekali. Pemupukan niki yang biasanya petani hanya membiarkan tanamannya seperti tanaman tahunan, tidak dirawat. Nah, niki kita harus rubah untuk pemupukan. Pemupukan niki paling minimal 2-3 kali dalam setahun. Nah, niki pemupukan niki wajib dilakukan untuk mendapatkan produksi buah manggis. Setelah untuk budidaya, kita masuk di dalam panen. Nah, panen niki diperlukan kehati-hatian petani di dalam memetik buah manggisnya. Di sini kita akan mengajarkan cara panen yang baik
dan benar. Dengan menggunakan bisa menggunakan bambu manual dengan disertai dengan seser niki, kemudian kantong atau tas niki, tas kain boleh, kemudian ditaruh di keranjang yang sudah dilapisi, keranjang plastik yang sudah dilapisi daun pisang atau napi yang ada di kebun. Terus yang keempat adalah pasca panen atau penanganan atau kegiatan setelah panen niki namanya pasca panen. Nah, pasca panen barang niki dikirim dari kebun masuk ke rumah kemas atau ke bangsal atau ke rumah pengepul. Niki alurnya adalah first in first out. Jadi begitu barang datang, barang akan ditimbang, dicatat nama petani, kemudian jumlah timbangannya berapa, kemudian dilakukan perlakuan, Pak. Perlakuan niki adalah sortasi, kemudian grading, kemudian pembersihan, kemudian pengepakan, kemudian kita boleh simpan, boleh kalau mau dikirim langsung, distribusi langsung out, Pak. Kelian Subak Pemaksan KJ Made Alit Gunawan menyebutkan luas wilayah Subak Abian secara keseluruhan adalah seluas 100,2 hektar. Sedangkan luas lahan kebun manggis mencapai luasan sekitar 86,8 hektar dengan jumlah pohon manggis produktif sebanyak 1.500 pohon dari total 2.000 pohon manggis yang ada di wilayah Subak Pemaksan Kaje. Di Lumbung ini, terutama di Banjar Payakan Kajo, Desa Lumbung, kami sebenarnya Subak Abian ya, Subak Abian yang terrekrut di dalam kelompok manggis. Jadi luas wilayah Subak Abian kami 102,5 hektar. Sedangkan untuk di manggis kita seluas 86,8 hektar. Dan ini semua terakomodir di semua kelompok. Dan masing-masing anggota itu semua punya lahan manggis yang beraneka ragam, baik yang baru, yang sudah panen dan yang baru ditanam. Kalau yang sudah berproduksi itu kurang lebih 1.500 pohon. Sedangkan yang mulai keseluruhan, artinya tanaman keseluruhannya itu mulai yang ditanam itu lebih dari 2.500-an, Pak. Itu teringkup di wilayah Subak Abian kami. Kalau kita rata-ratakan ya, setiap anggota itu kira-kira sampai 800 kuintal per panen. Kali yang aktif sekarang yang kali 1.500 itu kira-kira melebihi 10 ton lebih, mungkin sampai 15 tonan kalau musim panen raya. Dan itu pun mungkin sebagian tidak bisa kita ambil petik karena begitu biasanya kita panen sampai 3-4 kali, yang habis itu kualitas mutunya sudah mulai menurun begitu, Pak. Alit Gunawan tidak menampik jika semangat Kerame Subak membudidayakan tanaman manggis terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut, kata Alit Gunawan, tidak terlepas dari membaiknya harga manggis di pasaran. Terlebih manggis asal Desa Lumbung sudah mampu menembus pasar ekspor. Pemasarannya kebetulan sekarang ini kita sudah mengadakan kerjasama dengan packing house, yaitu perusahaan dari Bandung, yaitu Manggis Elok, Pak. Manggis Elok yang gudangnya ada di Bandiran di Beleleng. Sehingga kita mengadakan kerjasama bukan hanya di penjual beli, termasuk juga kita mengadakan MOU, juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh perusahaan. Kalau yang khusus untuk di pengereregan ya, kalau vegetasi memang sudah bagus, Pak, terbukti kita sudah mendapatkan sertifikasi dan lain sebagainya, dan barang kami mutu dan kualitas barang kami sudah bisa dijual ke luar negeri, keluar ke Cina dan lain sebagainya tanpa ada halangan dari pihak-pihak terkait begitu. Kalau sekarang perbaikan harga sudah membaik, Pak. Terbukti kemarin seperti kata saya tadi, kalau kemarin sebelum ada packing house, harga barang kita itu malah di pohon cuma 2.000 per kilo, Pak. Kalau sekarang dengan adanya
packing house dan juga dengan ada lagi HP sehingga kita mengetahui mutu dan kualitas barang kita sehingga barang pasaran kita itu jauh meningkat Pak. Sehingga dalam kesempatan tersebut, Alit Gunawan memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pertanian karena peran aktifnya melakukan pendampingan kepada petani. Sekali lagi kami atas nama petani menyampaikan terima kasih sekali kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat yang sudah memperhatikan kami. Jadi intinya sekali lagi kami memberikan terima kasih dan semoga tetap bimbingan teknis dan bimbingan dan sebagainya itu diperhatikan pada kelompok kami Pak. Dari Desa Lumbung, Kecamatan Selemadeg Barat, saya Parindra Suta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Tabanan, suarane semeton Tabanan. Suta, suta, suta.